Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetap diberikan semangat untuk belajar dari rumah pada masa pandemi ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya di Google Classroom kita sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem reproduksi pada hewan ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya ini nanti menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan, menjelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan, dan menjelaskan beberapa macam teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ya, sistem reproduksi pada hewan. Jadi hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuhnya. Nah, reproduksi pada hewan ini, kalau vegetatif itu diantaranya ada membelah diri, ada dengan tunas, ada partenogenesis. Sedangkan kalau generatif ya, pada hewan contohnya ada pada hewan mamalia seperti ada katak, kemudian banyak yang bukan hanya mamalia ya, ada ikan, katak, reptil, burung, mamalia. Pasti fragmentasi ini. Nah, jadi fragmentasi ini adalah terbentuknya individu baru dari potongan tubuh induknya. Nah, contohnya ini pada cacing planaria ya. Kemudian tunas. Nah, tunas ini contohnya hidra ya. Dia bereproduksi secara aseksual. Kemudian ada juga yang namanya siklus metamorfosis. Ya, ini SD sudah pernah, ada metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna ya. Kalau tidak sempurna telur nimfa dewasa, kalau sempurna telur larva atau ulat, kepompong atau pupa, kemudian imago atau dewasa ya. Nah, ini contoh membentuk tunas, yaitu hewan dari filum Porifera dan Coleonterata. Contohnya ada ubur-ubur, hidra, ada obelia. Kemudian dengan fragmentasi ya, fragmentasi pemataan atau membelah diri. Contohnya ini pada cacing planaria ya. Jadi misalkan ini cacing dibelah dari tengah. Nah, maka dia akan terpisah menjadi dua ini ya. Kemudian kalau kita belah secara vertikal, dia juga akan terpisah menjadi dua ini ya. Nah, ini fragmentasi. Kemudian ada lagi partenogenesis. Ini adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa proses fertilisasi. Contohnya ada kecoak, lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Sedangkan reproduksi seksual pada hewan, nah ini melewati fase yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, ketika berhasil maka nanti akan membentuk zigot, zigot membentuk embrio atau calon anak, dan hasilnya akan muncul individu baru, yaitu reproduksi seksual ya pada hewan. Nah, pembuahan ini ada dua, ada eksternal, ada internal. Kalau luar ini pembuahan eksternal, kalau internal ini di dalam ya. Contoh di luar ini kelas Pisces, kelas amfibi. Kemudian kalau internal ini contohnya reptil, aves, mamalia ya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini tadi macam-macam fertilisasi, jadi ada dua, ada fertilisasi internal, ada fertilisasi eksternal. Kalau internal itu peleburan sel telur dan sel sperma di dalam hewan tubuh betina. Contohnya sapi, ayam, kura-kura, buaya.
Kalau eksternal, ini proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina ya. Contohnya terjadi pada hewan yang hidup di perairan, misalnya ikan. Nah, berdasarkan cara perkembangan embrionya, ini hewan bereproduksi dibagi menjadi 3 jenis. Ada vivipar, ada ovipar, dan ada ovovivipar. Nah, kalau vivipar ini hewan beranak. Nah, ini SD saya kira sudah pernah ya anak-anak ya. Contohnya banyak sekali, kucing, kerbau, gajah, dan lain-lain. Kemudian hewan ovipar. Nah, hewan ovipar ini hewan bertelur. Jadi hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Contohnya katak, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian telur ya, seperti ini. Kemudian hewan ovovivipar. Hewan ini bertelur dan juga beranak. Contohnya pada hewan kadal, kemudian ular. Nah, ada juga hewan yang bersifat hermafrodit di sini. Jadi artinya dalam satu tubuh terdapat 2 alat kelamin. Contohnya ini pada cacing ya. Siklus hidup hewan. Nah, ini siklus hidup ubur-ubur ya. Ini reproduksi seksual pada ubur-ubur. Kemudian ada metamorfosis, tadi sudah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini contoh metamorfosis pada katak ini. Jadi ada telur ya, menjadi kecebong, berudu, katak muda, katak dewasa. Nah, contohnya lagi ini pada nyamuk, telur, larva, pupa, nyamuk. Metamorfosis sempurna. Jadi mulai dari telur sampai menjadi individu dewasa yang sempurna, mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, telur, ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Tadi sempurna. Kalau tidak sempurna, nah ini jadi tidak sempurna itu telur, nimfa, kecoa ya. Ini tidak sempurna. Nah, ini beberapa perbandingan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Nah, itu ada dilihat dari contohnya, kemudian dari masa kecilnya, pupanya. Kalau sempurna itu ada pupanya, kalau tidak sempurna tidak ada pupanya. Nah, contoh penerapan teknologi pada reproduksi hewan. Di antaranya ada inseminasi buatan. Apa sih ini? Nah, inseminasi buatan atau disingkat IB, atau istilahnya ini adalah kawin suntik. Jadi proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Manfaatnya apa ini anak-anak? Jadi manfaatnya tentu saja untuk perbaikan kualitas anakan sapi. Selain itu kita bisa juga mengefisiensi biaya dan waktunya. Ya, saya kira itu tadi inseminasi buatan. Nah, ini ya, inseminasi buatan. Ada juga teknik pengklonan pada hewan. Nah, seperti ini. Saya kira cukup anak-anak, itu tadi sistem reproduksi pada hewan. Nah, jangan lupa di subscribe video ini. Setelah ini lanjutkan pada Google Classroom untuk mengerjakan tugas ketiganya ya. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, tetap semangat dalam masa pandemi ini untuk belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.